Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Abdul Rasid dengan NIM 12250115645 ingin menjelaskan apa itu penggunaan data control loads atau yang disebut DCL. DCL itu singkatnya tuh hanya ada beberapa macam, yaitu grant dan revoke, memberikan hak akses lah. Yang pertama itu kita buat dulu usernya. Jadi kalau di grant ini contohnya itu kayak user 1 itu bisa memberikan hak akses kepada user 2. Contohnya tuh kayak misalnya di user 1 itu mempunyai tabel, dia memberikan hak akses kepada user 2 untuk menselect tabel atau menginsert. Ketika dia tidak diberikan hak select atau hak insert, user 2 tidak akan bisa menselect dan menginsertnya. Tapi ketika dibuatkan grant option, misalnya grant select on tabel to user 2 dari user 1, user 2 itu bisa mengselectnya. Jadi kita langsung aja kita contohin ya. Kita buat dulu after section set Oracle script dengan true. Yang pertama itu kita buat dulu usernya. Jadi yang pertama itu create user 1 identified by create user 1 identified. Oke, user pertama itu udah dibuat ya. Jadi kita berikan dulu hak akses penuhnya pada user 1. Grant DBA tuh kayak memberikan semuanya, all in lah. Jadi semua itu dia bisa. Kalau user 1 ini bisa melakukan semuanya. Jadi kan tadi kan kita mau memberikan hak akses kepada user 2. Jadi kita buat dulu user 2 ya. Create user 2 identified by 1 buat kalau saling nanya kan, ke user kalau ada masih belum ngerti, ke user 2 identified by 123 tuh membuat user dengan nama user 2 dengan password 12345. Itulah simpelnya. Kalau kita buat dia grant DBA juga enggak ini ya, enggak bagus lah. Soalnya kan kita mau ngetes satu. Jadi kita buat tuh dia tuh cuman bisa login. Jadi kita buat grant create session to user 2. Oke, bisa. Jadi kita coba satu lagi ya. Mana nih? SQL. Oke. Tadi kan kita udah buat script usernya. Jadi kita coba login kan user satunya. 2345. Udah. Kan kita udah login nih di user 1. Udah. Setelah kita buat user 1, kita buat tabelnya. Jadi kita buat create table mahasiswa. Saya mau buat itu name-nya varchar aja lah. Dengan 5 angka, terus dia primary key. Terus ada nama varchar juga. Nama itu 20.
dan alamat kita buat varchar juga 22 lah. Terus tutup kurung. Oke, kita udah buat tabel mahasiswanya. Kalau kita udah buat berarti kita masukin datanya. Insert into mahasiswa, masukkan data mahasiswa, values, name-nya itu 1345, namanya misalnya Adi, alamatnya Jalan Durian, tutup kurung. Oke, kan udah kita masukin datanya. Terus kita lihat dulu datanya masuk nggak. Datanya itu kita lihat dulu di select bintang from mahasiswa. Nah, kan keluar nih datanya nih, select from valid bintang from mahasiswa. Kan ini di user 1. Kalau misalnya kita mau si user 2 nya juga kita mau lihat, user 2 tuh bisa juga kayak insert ini dan men-select yang dia ada yang di user 1 ini. Sebelumnya itu kita login dulu. Kita buat lagi SQL. Kita loginkan yang user 2. Yang udah kita buat tadi 2 usernya. Nah, kan belum diberi hak akses nih sama user 1 kepada user 2 kalau dia tuh bisa insert, bisa select kan. Sebelumnya kita coba dulu. Jadi kita misalnya select bintang from, jadi kita ambil tuh from user 1 titik mahasiswa. Nah, jadi kayak kita tuh melihat tabel mahasiswa yang ada di user 1 di user 2. Nah, katanya kan table or view nggak ada katanya. Padahal kan tadi kan udah kita buat tuh di user 1-nya. Tapi ketika kita beri hak akses, nah di sini sini dong. Nah, di sini kita beri hak akses kepada user 2. Jadi kita kasih hak akses. Kita kasih hak akses tuh tadi apa? Select ya. Ya, select. Jadi kita buat select. Grant select on mahasiswa to user 2. Udah kita select nih kan. Coba lagi kita tes. Bisa nggak dia select? Nah, kan bisa kan? Yang ada di user 2, dia mengselect tabel mahasiswa yang ada di user 1. Soalnya kan udah diberi grant kan, udah diberi hak akses dari user 1 itu. User 2 ini bisa dia melihat yang ada di user 1. Nah, tapi coba kita insert dulu, bisa nggak? Kalau misalnya kita insert datanya dari user 2. Jadi kita insert into mahasiswa, insert into user 1. Mahasiswa. Values. Misalnya kita buat name-nya Stralan ya. Dia namanya. Jalan Mangga.
insufficient privilege. Tidak ada privilege-nya. Soalnya dia belum diberi hak akses untuk insert dari dari user 1. Dia belum di grant insert user 2-nya belum dari user 1. Jadi tulisannya tidak ada privilege. Nah, dan kita kan udah beri ke select, dia bisa. Coba kita buat dia insert. Mahasiswa. Kita beli hak akses dia grant. Coba kita coba lagi ya. Insert 1 mahasiswa Palues Mak Jamangga. Nah, udah masuk. Nah, coba kita select lagi, ada nggak datanya? Kan ada kan? Nah, cuman kalau misalnya kan nih udah di input nih datanya, cuman kita lihat dulu di sini. Ini kan cuma Adi nih tadi. Sekarang kan udah ada 2 nih, ada dia. Nah, coba kita selectnya di sini, ada nggak? Karena ini user 1, jadi kita cuma select bintang from mahasiswa. Sudah. Nah, loh, kok cuman Adi bang, si dianya nggak ada? Soalnya kan tadi kita ada input nih dia, ada di user 2 kan kita input user 1-nya ada dia. Kok di sini cuman ada Adi bang? Kan harusnya kan sama. Nah, itulah kita harus commit dulu. Commit. Kalau udah kita commit, sini juga set auto commit. Set auto commit on 2 km ya. Oh udah gini ya. Nah coba kan udah di commit nih, coba kita cek lagi ada nggak nama si dia. Nggak ada juga ya, apa salah commit ini? Set auto commit on ini kedua kan, auto commit on udah dong harusnya. Nih kayak. Coba kita insert lagi misalnya ya. Insert info mahasiswa. Namanya sekarang Andi. Jalan Payah. Nah, coba kita lihat yang ada di sini. Ada nggak dia muncul? Baru ada. Jadi biar dia kan udah kita input nih di sini kan, udah kita input tadi datanya. Cuman dia nggak kebaca di user 1-nya. Berarti kita biar dia ngebaca tuh kita commit dulu. Commit tuh kalau bahasa halusnya tuh bahasa apanya ya? Kurang tahu juga kalau misalnya bahasa ini ya. Cuma kalau misalnya menurut aku tuh commit tuh kayak refresh lah. Jadi di refresh, jadi kayak biar dibaca sama user 1-nya gitu. Itulah. Kalau misalnya ininya apa ya? Commit tuh lupa juga. Nah, ketika udah di grant kan udah nih. Grant apa kita? Grant select sama grant insert. Kita buat sekarang, coba kita buat tuh, coba kita hapus maksudnya. Kita hapus selectnya di user 2. Jadi user 2 ini nggak bisa nge-select, cuman bisa nge-insert lagi. Nah, kita coba ya. Kalau misalnya ngehapus tuh revoke. Jadi kita coba revoke revoke select on mahasiswa to user 2. Nah, tadi bedanya
Kalau misalnya grant tuh grant select on mahasiswa, dia salah from bukan tuh grant select ya. Kalau tadi bedanya kalau sama grant itu cuma beda di revoke sama di from. Kalau misalnya grant itu di sini kan grant select on mahasiswa to user 2. Kalau revoke itu revoke select on mahasiswa from user 2. Coba kita lihat tes ya. Nah, revoke sukses. Jadi kalau udah dihapus revoke-nya, dia nggak bisa lagi nge-select. Kalau misalnya nge-insert masih bisa, cuman nge-select nggak bisa. Jadi coba kita select. Nah, bisa lagi dia kan increasing privilege di user 2. Jadi dia nggak bisa lagi nge-select soalnya udah dihapus sama yang punya hak akses. Yang akses itu kan user 1. Nah, dia user 1 ini bisa juga memberi hak akses, cuman gini. User 1 kan tadi memberi hak akses select ke user 2. Tapi user 2 ini nggak bisa memberi hak akses kepada user-user lainnya. Soalnya cuma user 1 yang bisa ngasih kepada orang lain, kepada user-user yang lain. Nah, jadi kalau misalnya user 2 ini ingin membagi select-nya kepada user 3, nggak bisa. Kalau misalnya dia mau select user 1-nya nggak bisa. Jadi kalau misalnya user 2-nya ingin membagi nggak bisa. Kalau misalnya user 1 ingin berbagi ke user 3 bisa. Nah, itu makanya ada grant option. Grant option itu berakar maksudnya. Jadi user 1 itu membagikan hak akses ke user 2 dan user 2 bisa membagikan hak aksesnya kepada user-user yang lainnya. Jadi berakar. Jadi user 1 memberikan akses ke 2 memberikan ke 3. Kalau misalnya cuman grant biasa, user 1 memberikan ke akses ke user 2, tapi user 2 tidak bisa membagikan ke user 3. Jadi kalau misalnya user 3 ingin men-select, harus dari izin user 1. Nah, kita coba ya. Yaitu grant select ya. Grant select on mahasiswa. Atau kita coba dulu. Atau kita coba dulu lah ya. Kita buat lagi user 1 lagi ya. Oke, user 3 identified by 1345. Nah, di user 3 juga kita buat dia cuma bisa login, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita buka SQL lagi, biar kita buka user 3 ya. Jadi kita beri hak akses dulu. Gini. Dari 2 berarti. Dari 2. Dia kan masih ada insert kan, masih ada privilege insert. Coba kita beri hak insertnya itu kepada user 3 misalnya. Jadi grant insert on mahasiswa di user 1 to user 3. Gak ada katanya, gak bisa. Kalau grant insert on to mahasiswa di user 1 ke user 3 gak bisa. Nah, ini kan tadi coba nih insertnya. Nah, kita coba yang select. Nah, yang select ya. Jadi kita buat tuh on mahasiswa to user 2. Nah, dia sama nih grant select on mahasiswa to user 2, cuman ditambahin with grant option.
Ya, coba kita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.